Boleh minta share screen. Share screen-nya nanti kosongan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi menjelang siang hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV dan ANB Channel rahimani wa rahimakumullah. Senang kali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di hari Selasa kami kembali menemani Anda dalam program kajian muamalah ditemani oleh guru kita Ustaz Amin Nur Baif STBA hafizahullah taala. Dan di kesempatan hari ini insyaallah taala kami akan menampilkan tayangan yang berbeda, yakni khusus di hari Selasa ini kami akan memberikan kesempatan yang begitu panjang bagi para pemirsa Ahsan TV maupun bagi para pemirsa ANB Channel untuk bisa berinteraktif, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beberapa kesempatan belakangan banyak tidak tersampaikan atau tidak ditanyakan kepada Ustaz. Dan insya Allah Ta'ala nanti sebagai mukaddimah awal, Ustaz akan memberikan kata pengantar terlebih dahulu di sesi interaktif kesempatan hari ini. Setelah itu, kami berikan kesempatan seluruhnya bagi para pemirsa untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab, dan Anda nanti bisa memanfaatkan dua layanan telepon yang bisa Anda hubungi. Yang pertama di nomor 021 8901 603 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Adapun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat,
Kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811 900 7913. Jadi silakan dicatat nomornya. Jika ada yang ingin bertanya langsung, jadi Anda bisa menghubungi nomor yang tadi sudah kami sampaikan. Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz yang pada kesempatan hari ini telah berada di studio ANB Channel. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bagaimana Ustadz? kabar Kabar Ustadz dan Abdurrahman? tim, Ustadz? Alhamdulillah kami baik. Di sini cukup cerah cuacanya di Jogja. Bagaimana dengan kondisi di sana? Alhamdulillah Ustadz, di Cikarang hari ini pagi ini cukup cerah. Biasanya masih Alhamdulillah. sering hujan dari semalam Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kajian ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Ustadz. Insyaallah yassarallahu al-umur. Amin Ustadz. Ustadz, tadi benar ya sesi kita hari ini kita akan perbanyak dan berikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin setiap kali mendengarkan kajian di Ahsan TV ini banyak yang tidak tersampaikan Ustadz pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya setelah nanti mendengarkan sebagai mukadimah dari Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan mukadimah sebelum nanti kita akan berikan kesempatan bagi teman-teman. Falyatafaddal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa ANB Channel dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan pertemuan rutin bulanan bersama Ahsan TV dan ANB Channel yang biasanya kita membahas buku pengantar ilmu waris, dan kajian ini sudah berlangsung cukup lama. Dulu sudah pernah membahas tentang halal haram bisnis online, juga sudah pernah membahas tentang pengantar fikih jual beli dan harta haram. Nah, mengingat di bagian belakangan ada banyak sekali pertanyaan yang belum sempat dibacakan, maka di kesempatan kali ini kita memberikan satu ruang khusus bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang nonton secara online di ANB Channel atau melalui satelit di Ahsan TV, untuk menyampaikan beberapa bahan diskusi yang semoga nanti bisa kita bahas bersama. Dan secara umum ketika seseorang itu belajar ilmu agama, ada dua metode yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah metode secara sistematis. Belajar dengan menggunakan metode sistematis, metode belajar agama. Ada yang dilakukan dengan cara sistematis. Bentuk belajar dengan metode sistematis adalah belajar sesuai dengan urutan materi. Di sini ada urutan materi. Seperti yang kita pahami tentang arti dari kata sistematis. Baik berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan masalah akidah, tauhid maupun yang lainnya. Dan alhamdulillah di program acara Ahsan TV setiap Selasa pekan kedua kami menghadirkan pembahasan masalah muamalah secara beruntun, secara sistematis. Kemudian ada metode belajar agama dengan cara kasuistik atau berdasarkan kasus. Berdasarkan kasus. Untuk metode yang kedua ini, biasanya pemicunya adalah kasus yang dialami oleh masing-masing jamaah. Jadi sifatnya adalah mencari penjelasan untuk kasus yang kita alami. Mencari penjelasan untuk kasus yang kita alami. Sehingga pada model yang kedua ini sifatnya tidak berurutan sebagaimana model yang pertama. Tapi saya punya kasus, saya tanyakan. Saya punya kasus, saya tanyakan. Baik yang kita alami sendiri atau yang kita saksikan dari lingkungan yang ada di sekitar kita.
Dan walhamdulillah beberapa kajian ahlus sunnah yang diselenggarakan oleh para ulama atau para asatidzah di Indonesia, dua-duanya dilakukan. Sehingga ada model pertama dan ada model yang kedua. Meskipun untuk model yang kedua ini karena tidak sistematis, tidak urut, terkadang kita menjumpai berulang. Di sini ditanyakan, di tempat yang lain ada yang bertanya yang sama, dan itu tidak masalah karena yang namanya ilmu layak untuk diulang. Dan di kesempatan ini kita mau menggunakan metode yang kedua ini. Jadi kita belajar berdasarkan kasus yang ada dan nanti kita akan bedah kasus tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk salah satu di antara sahabat yang beliau ketika belajar suka berdasarkan kasus. Sampai beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Bimadza tanalul ilma?" Dengan cara apa Anda bisa mendapatkan ilmu? Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Bi qalbin aqul, wa lisanin saul, wa bi badanin ghairi malul." Aku bisa mendapatkan ilmu bi qalbin aqul, dengan hati yang selalu berpikir, berusaha untuk menghafal, berusaha untuk merenungkan, mengkaji, sehingga hatinya diajak untuk mikir, bukan diistirahatkan, bukan dibiarkan. Walisanin saul, dan dengan lisan yang sering bertanya. Ibnu Abbas rajin bertanya kepada orang lain, terutama kepada sahabat-sahabat yang senior. Wa bibadanin ghairi malulin, dan dengan fisik yang tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa capek, sehingga beliau belajar, belajar lagi dan belajar lagi. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena tidak ada manusia yang punya ilmu 100%. Maka kita terus butuh untuk belajar tanpa ada ujung waktunya. Dan dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat belajar dengan metode tanya jawab. Itu yang dominan. Mereka punya kasus, datang kepada Nabi SAW, kemudian ditanyakan. Punya kasus lagi, datang lagi, ditanyakan. Atau terkadang ada orang bertanya, lalu sahabat yang lain mendengar. Sampai ketika ada orang Badui tanya, itu para sahabat yang lain berkerumun untuk mendengarkan jawaban Nabi SAW. Sehingga mereka belajar tidak sebagaimana sistematika belajar yang kita alami dari nol, merangkak dari definisi, pembagian, dan seterusnya. Nabi SAW tidak demikian. Tapi beliau jelaskan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, belajar tidak sistematis itu bukan metode belajar yang tercela. Karena seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW sendiri ketika menjelaskan kepada para sahabat, terkadang berdasarkan kasus yang mereka alami. Dari sinilah forum-forum tanya jawab atau kajian khusus yang isinya tanya jawab, jelas memang itu tidak sistematis. Namun ini bukan forum yang kita anggap ada sisi kekurangan, tidak. Oh, ini forum yang terlalu banyak sisi kekurangan. Kurang bagus karena tidak sistematis. Belajar di masa silam juga sama, tidak sistematis. Baik, kurang lebih itu sebagai muqaddimah dari kami. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Saudara Abdurrahman. Tafadhal. Jazakumullah khairan Ustaz atas muqaddimah di kesempatan hari ini, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Baik, para pemirsa Ahsan TV dan MB Channel rahimanyakumullah, kita akan mulai sesi soal jawab di kesempatan pagi hari ini, dan kami akan berikan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 8901 603. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan langsung dari pemirsa, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan bacakan. Pertanyaan pertama dari Ika. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga Ustadz warahmatullahi dalam wabarakatuh. keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika orang tua sudah kita jelaskan dan kita beri pemahaman tentang penghitungan waris yang benar, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya? Sebagai anak yang menjadi salah satu penerima waris, apakah anak tetap menerima hak waris yang tidak sesuai dengan hitungannya, meski anak sudah berusaha menjelaskan kepada orang tua terkait dengan hal yang sesuai dengan syariat? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
Baik, walhamdulillah kita berikan apresiasi yang sangat baik bagi Bapak Ibu atau Anda yang ingin menjadi pionir kebaikan dalam keluarga. Saat Anda belajar, Anda tahu sesuatu, Anda lebih paham tentang agama dibandingkan anggota keluarga yang lain. Lalu Anda mencoba untuk menularkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka. Insya Allah jika kemudian itu diterima oleh mereka, maka apa yang mereka lakukan selanjutnya akan menjadi sumber pahala bagi orang yang mengajarkannya pertama kali. Dan kalaupun mereka tidak menerima, insya Allah usaha yang Anda lakukan tetap bernilai pahala. Kita berharap kepada Allah, semoga teman-teman yang sudah banyak belajar tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, kemudian berusaha untuk ditularkan kepada orang lain, dimulai dari anggota keluarga, teman-temannya, lingkungan dekatnya. Saat Anda bisa mendapatkan respon baik dari mereka, ada 1-2 orang yang ikut Anda, maka kebaikan orang ini, amal baik orang ini pasca dia tahu tentang ilmu itu, Anda akan turut mendapatkan pahalanya. Nabi SAW bersabda, "Li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, khairun laka min humrin na'am." Allah memberikan petunjuk kepada salah satu di antara orang yang kau dakwahi disebabkan karena ajakanmu. Jadi yang ngasih petunjuk bukan saya. Yang ngasih petunjuk bukan Anda. Bukan kita semuanya. Yang ngasih petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya punya tugas menyampaikan. Kalaupun diterima walhamdulillah, dan itu pun karena Allah yang kasih petunjuk kepadanya. Kalaupun tidak diterima, gak ada ruginya saat kita menyampaikan kebenaran. Karena semua kebenaran yang kita sampaikan akan bernilai pahala. Nah, selanjutnya, pada posisi ketika kita sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka, lalu mereka tidak menerima, maka di situ ada 2 keadaan. Pertama, kebenaran itu berkaitan dengan diri kita. Yang kedua, kebenaran itu tidak berkaitan dengan diri kita. Kalau itu berkaitan dengan diri kita, misalnya terkait hak suami. Suami sudah menyampaikan kepada istrinya. Apa kewajiban istri kepada suami? Istri sudah menyampaikan kepada suaminya. Apa kewajiban suami kepada istrinya? Istrinya atau suaminya tidak mau memberi nafkah misalnya. Dan itu maksiat, itu pelanggaran. Lalu istrinya menyampaikan kewajiban suami ngasih nafkah. Berdasarkan perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi-Nya SAW. Tapi suami tetap bertahan dan tidak mau untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka posisi istri tidak berdosa dan beliau terhitung sebagai orang yang dizalimi. Hal yang sama juga ketika suami menyampaikan kepada istrinya bagaimana hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, tapi sang istri tidak mau menunaikan. Maka istri durhaka kepada suaminya. Demikian pula terkait orang tua dan anak dan seterusnya. Jadi kebenaran ini kita sampaikan kepada mereka dan ada hak kita di sana. Yang kedua, ada kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka dan tidak ada hak kita di sana. Artinya dia mau lakukan ya, itu keuntungan untuk dia sendiri. Dan kalaupun dia tidak melakukan, saya nggak rugi secara materi. Misalnya nasihat untuk sholat, atau nasihat untuk puasa wajib, atau menutup aurat bagi saudara. Kita sudah sampaikan dan ternyata dia tidak mau nerima. Ya sudah, yang rugi dia. Dan kita tidak menanggung resiko apapun ketika dia tidak menerimanya. Nah, sekarang kita membahas tentang tadi pertanyaan Anda seputar warisan. Anda sudah menyampaikan kepada ibu bagaimana cara bagi waris yang benar, atau kepada orang tua bagaimana cara bagi waris yang benar, dan Anda salah satu sebagai penerima waris. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak mau mengikuti saran Anda, apa yang harus dilakukan? Intinya, sepanjang Anda tidak mengambil apa yang bukan hak Anda, maka insya Allah halal bagi Anda untuk Anda terima. Sebagai contoh, misalnya sebagai contoh kayak gini ya. Contoh, A dan B punya 2 anak, laki dan perempuan.
kemudian A meninggal dan ingin dilakukan pembagian waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah B, L, dan P. Baik, B sebagai ibu menghendaki, sudahlah daripada ribut kita bagi rata saja. Jadi B usul bagi rata. Hartanya bapak kita bagi rata. Jadi bagi 3, masing-masing dapat sepertiga. Dan tentu saja ini nggak boleh. Karena nanti jadinya B akan mendapatkan lebih besar daripada haknya, dan L dapat lebih sedikit daripada haknya, P dapat lebih besar. Karena ini seharusnya 1/8, dia dapat 1/3. Kemudian 7/8 dibagi 3, jadi 7/24. Kemudian L seharusnya dapat 14/24, tapi dia dikasih 1/3, yang itu lebih kecil. Nah, pelanggaran-pelanggaran semacam ini, kalaupun terjadi, posisi Anda dapat 1/3, padahal P ini seharusnya lebih sedikit. P dapat berapa, Pak? 7/24. Yang ini 3/24. 1/8 sama dengan 3/24. Tapi mereka nggak mau. Ibu nggak mau, maunya pokoknya dibagi rata. Baik, posisi Anda kan di sini ya, sebagai anak perempuan. Maka yang kami sarankan, Anda serahkan jatah Anda kepada anak laki-laki, kepada saudara laki-laki. Ini bukan hak saya, ini saya kembalikan. Yang penting Anda bisa melakukan seperti itu, insya Allah posisi Anda sudah aman. Saya sebut posisi aman karena Anda tidak membawa harta milik orang lain dengan pembagian yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Dan ini juga ada pertanyaan yang semisal Ustaz dengan pertanyaan tadi. Ini kasusnya terkait dengan rumah Ustaz. Jadi ada pemirsa yang bertanya, Ustaz, ibu saya waktu hidup dia seorang single parent, kemudian beliau dulunya pernah bekerja Ustaz, sehingga sebelum meninggal beliau memiliki 3 rumah Ustaz. Rumah pertama itu warisan dari ibunya Ustaz. Kemudian rumah kedua itu hibah dari kakak ibunya. Kemudian rumah yang ketiga itu hasil dari kerja keras ibu sewaktu ibu hidup. Qadarullah saat ini ibu sudah tidak ada, tapi sebelum meninggal ibu memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk membagi 3 rumah tersebut Ustaz. Rumah pertama itu untuk anak kedua yang perempuan, rumah yang kedua untuk anak pertama laki-laki, rumah ketiga untuk anak-anak ketiga laki-laki Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz sikap kita? Apakah kita mengikuti Ada 3 anak berarti ya? nasihat? Gimana Ustaz? Ada 3 anak. Ada 3 anak Ustaz, betul. Yang 2 jadi pertanyaan, laki-laki, apakah 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan Ustaz. Mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mengikuti wasiat ibu untuk ikut atau menurut pembagian rumah tersebut, ataukah kita kembalikan kepada syariat Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, dan semisal dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Baik, coba kita lihat bagian ini ya. Jadi tadi Anda sampaikan di situ ada wasiat ibu. Wasiat ibu untuk pembagian rumah. Begini ya. Nah, dalam wasiat itu sudah ditetapkan rumah 1 milik siapa, rumah 2 milik siapa, rumah 3 milik siapa. Masing-masing sudah dikasih rumah berdasarkan wasiat itu. Dan yang namanya wasiat, bedanya dengan hibah. Kita coba bedakan dulu antara wasiat dengan hibah. Kalau wasiat, itu pernyataannya dilakukan saat masih hidup. Wasiat, pernyataan dilakukan saat hidup. Tapi penyerahannya setelah mati. Tapi diserahkan setelah mati. Setelah mati. Kalau hibah, pernyataannya saat hidup dan diserahkan saat hidup.
Sehingga objek hibah sudah diserahkan ketika orangnya masih hidup. Baik. Nah, berdasarkan hal ini, maka wasiat itu hanya boleh untuk selain ahli waris. Karena yang diserahkan setelah mati itu warisan. Tadi ada catatan, wasiat itu diserahkan setelah mati. Dan yang diserahkan setelah mati itu warisan. Karena itu wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kenapa wasiat tidak boleh untuk ahli waris? Karena warisan dan wasiat itu sama-sama diserahkan setelah mati. Karena wasiat maupun warisan dua-duanya dibagi setelah mati. Nah, kalau kemudian ahli waris dapat wasiat, berarti dia dapat dua. Wasiat dapat, warisan dapat. Ini akan mengacaukan pembagian. Karena itu salah satunya boleh dan yang satu dilarang. Sehingga ahli waris ya di sini, ini ahli waris. Sedangkan untuk wasiat di sini non ahli waris, selain ahli waris. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau wasiat ini dibagi setelah mati, demikian pula warisan. Maka kalau warisan dan wasiat ini dicampur, jadinya ada orang yang mendapatkan dua hak dan itu terjadi bersamaan. Makanya tidak diperkenankan untuk ahli waris. Selanjutnya, karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris, maka wasiat tadi boleh nggak ditunaikan. Kembali kepada nilai pembagiannya. Apakah wasiat yang disampaikan kepada ibu itu sudah sesuai dengan wasiat Allah? Sehingga di sini ada wasiat dari Allah. Bagaimana wasiat dari Allah? Ada anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal dari surat An-Nisa. Yang ini merupakan dalil berkaitan dengan bagaimana cara membagi waris yang benar. Di surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari anak perempuan. Jadi wasiat dari Allah yang saya maksud tadi ada di surat An-Nisa ayat 11. Allah menegaskan bahwa dalam wasiat itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, sekarang tentu saja kita sebagai mukmin punya pilihan. Di sini ada wasiat Allah dan di sini ada wasiat ibu. Anda mau pilih yang mana? Saya beriman, maka saya akan ikuti wasiat Allah. Baik. Sekarang kalau wasiat ibu sesuai dengan wasiat Allah, lanjut. Sehingga di sini ada wasiat Allah dan di sini ada wasiat ibu. Kalau ini sejalan, di mana wasiat ibu itu sama seperti wasiat Allah, sehingga saat ibu menentukan ini untuk anak ini, ternyata nilainya sama, 2:1, insya Allah tidak masalah. Lanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak, anak perempuan dapat melebihi dari jatahnya, dia harus sampaikan kepada saudara laki-lakinya, saya nggak berat jatah sekian, ini mau tak kembalikan. Kompensasinya. Misalnya nilai rumah tadi anak perempuan, anggaplah dapat rumah nomor 1. Nilai rumah nomor 1 ternyata sama seperti nilai rumah yang lain. Sehingga pada posisi itu Anda akan mendapatkan wasiat dengan nilai yang lebih besar. Maka ada bagian yang sebenarnya bukan hak Anda. Sebagai anak perempuan, harus Anda kembalikan kepada saudara-saudara laki-laki. Wallahu a'lam. Jadi mungkin itu yang bisa kita sarankan. Kalau nggak sesuai ya di kompensasi ya. Yang dapat lebih banyak memberi kompensasi. Tapi kalau sesuai silahkan tinggal dilanjutkan. Wallahu a'lam. Ustaz, syukur jazakumullah khairan atas jawabannya.
Semoga bisa dipahami oleh penanya dan umumnya bagi kita semua. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 8901 603 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Fadil di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam seperti biasa warahmatullahi menjelang wabarakatuh. Ramadan, ya kami sering ada program yakni mengikuti paket Lebaran, Ustadz. Yakni nanti setiap bulan ya kita membayar 90.000 selama 11 bulan. Nanti di pertengahan Ramadan kita akan mendapatkan uang sebesar 500.000 rupiah. Kemudian sisanya berupa snack. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal itu diperbolehkan Ustadz menurut syariat? Mohon nasihat Ustadz, syukron, jazakumullahu khairan. 90.000 berapa kali tadi? 11 bulan Ustadz. Selama 11 kali, Ya, 11 bulan. Lalu nanti dapat uang berapa? 500.000 dalam bentuk uang cash dan sisanya itu nanti mendapatkan berupa snack Ustadz. Dapat 500, berarti jauh selisihnya ya. Nah Ustadz, Kalau saya hitung tadi 90.000 11 kali kan berarti sudah sekitar 990.000. 990. Betul, 1 juta kurang 10.000. 10.000, betul Ustadz. Tapi yang didapat 500.000 plus Snack. makanan. Ya, Ya. betul Ustadz. Baik, nilai makanan ini apakah sebanding dengan apa yang dia kumpulkan? Nah Ustadz, tidak dijelaskan di sini Ustadz. Kalau Oleh penanya. sebanding, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Baik. tidak sebanding, misalnya lebih banyak, ya kita mempertanyakan lebih banyak di sini. Kenapa ada tambahan? Karena saat Anda nabung 90-90 itu akadnya ada dua kemungkinan. Bisa akad wadiah, bisa akad utang. Kalau akad wadiah, cirinya adalah jadi nabung di tempat orang lain 90.000 per bulan. Ini ada dua kemungkinan, bisa akadnya wadiah, bisa juga akadnya utang. Bedanya apa Pak? Wadiah dan utang. Kalau wadiah tidak pindah hak milik. Tidak pindah hak milik. Sementara untuk akad utang ini pindah hak milik. Kalau dia pindah hak milik karena akadnya utang, maka begitu Anda store 90.000, penerima 90.000 tadi yang mengakumulasi totalnya, dia berhak untuk memanfaatkan duit itu untuk kepentingan apapun. Mau dipakai kepentingan konsumtif maupun apa terserah. Tapi dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan saat Ramadan. Dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan di waktu yang ditetapkan. Tapi kalau wadiah, duitnya tidak pindah hak milik, maka bagi penerima setoran dia hanya wajib menjaga, kemudian nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan waktu yang disepakati. Dan kalau itu utang, maka tidak boleh ada kelebihan. Kelebihan dalam transaksi utang adalah riba. Maka mungkin kita perlu mempertanyakan 500.000 ini nilai makanan dengan 500.000 tadi sama atau beda dengan totalnya kan 990.000. 990.000. 1 juta kurang 10.000. Kalau totalnya sama, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau beda di makanannya, ya, maka kita mempertanyakan beda itu duit siapa? 490 misalnya. Terus ternyata nilai makannya 500. Nah yang 10.000 itu duit siapa? 10.000 itu duit kami. Ya, kami itu siapa? Karena iurannya cuma 990. Bagian itu yang mungkin perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam. Artinya memang kalau dari sisi jenis makanan nilainya harus benar-benar tepat di nilai 490.000 ya Ustaz? Ya, jadi dia dapat senilai dengan total 990 dari uang plus makanan tadi. Baik, syukran jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini dipahami oleh Ummu Fadil yang berada di Purwakarta.
Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Baik, kita akan berikan kesempatan bagi pemirsa yang sudah masuk melalui layanan telepon, kami persilakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa di Silakan mana Bapak. Bapak? Dengan siapa Pak? Dengan Adi. Pak Adi, baik Pak Adi. Silakan Pak Adi pertanyaannya. Mohon maaf kami tidak mendengar suara Bapak. Baik, mohon dibantu masuk. Suara Pak Adi belum masuk ke Ustadz. Baik, silakan diulang Bapak. Silakan Pak Adi diulangi. Ustadz, Anda mau bertanya mengenai pembagian waris apabila seorang ibu yang menikah dengan non-muslim tapi mu'alaf, keluarga dari suaminya itu non-muslim semua, Ustadz. Terus di qadarullah waktu COVID kemarin yang bekerja memang istrinya, suaminya tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan. Ibu ini meninggal dengan meninggalkan harta, tapi tidak mempunyai anak, Ustadz. Punya saudara ibu ini? Bagaimana, Ustadz? Apakah ibu ini punya saudara? Punya saudara ada laki-laki, ada perempuan, Ustadz. Berapa saudaranya? Saudaranya yang masih ada 3, Ustadz. Iya. Laki-laki 1, perempuan 2. Baik. Dan satu lagi kalau boleh, Ustadz, kalau wanita tidak menikah, Ustadz, mempunyai harta juga, apabila nanti di kemudian hari beliau meninggal, yang mendapatkan harta waris itu siapa, Ustadz? Ada saudara? Ada saudara, laki-laki dan perempuan. Baik. Jazakallahu khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kasus yang tadi disampaikan bahwa orang yang tidak punya anak, maka ahli warisnya jatuh ke bapaknya kalau masih ada bapak, orang tua. Kalau nggak ada, maka ke saudara. Nah, dari pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa saat B ini meninggal, saat istri meninggal, ahli warisnya ada suami yang beliau mu'allaf, ya, sudah masuk Islam, dan ada saudara 1 laki-laki 2 perempuan. Bagaimana pembagian warisnya? A sebagai suami mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena B tidak punya anak. Karena tidak ada anak, tidak ada keturunan. Kemudian sisa ke saudara. Dan di situ pembagiannya 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jika kita hitung lebih detail, berarti setengah, sisanya kan berarti setengah ya. Setengah dibagi 3, jadinya 1/6. Maka untuk saudara laki-laki mendapatkan 2/6 alias 1/3 ya. Untuk masing-masing saudara perempuan mendapatkan 1/6. Perempuan 1 1/6, perempuan 2 1/6. Jadi totalnya ada 1. Maka kalau kita rinci di situ, A sebagai suami, kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan pertama, saudara perempuan yang kedua. A mendapatkan setengah, L mendapatkan 1/3, P1 mendapatkan 1/6, P2 mendapatkan 1/6. Begini. Jadinya totalnya 1. 1/6 tambah 1/6, 1/3. Kemudian kelebihan ya. Keliru ini, ada yang keliru. L dapat 2/6. Ini betul. Dibagi 3, 1/6. Mana tadi? Sisanya setengah dibagi 3, 1/6. Ya betul kayak gini. Baik, kurang lebih seperti ini nanti pembagiannya.
Kemudian di posisi tadi orang yang tidak menikah, wanita yang tidak menikah dapat berapa atau kemana warisannya? Ke saudaranya jika tidak ada orang tua. Dan posisi orang yang tidak punya keturunan, maka warisannya ke pasangannya, suami atau istri, dan saudaranya jika ada saudara. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Baik. khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Adi di Jakarta, semoga bisa dipahami. Baik, kita kembali berikan kesempatan bagi penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah. Beliau bertanya tentang kripto, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana hukum berinvestasi dengan kripto ketika nominalnya berwujud atau tersimpan di dalam e-wallet, Ustaz? Dan bagaimana hukum apabila hanya menyimpan uang tanpa ada niat untuk berinvestasi? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukron jazakumullahu khairan. Baik. Pertama, kami tidak sarankan investasi untuk yang statusnya terlalu gambling seperti itu. Karena nanti jadinya Anda akan berhadapan dengan situasi yang sangat tidak jelas. Kripto itu bukan uang. Kita tahu bahwa syarat untuk bisa disebut uang, sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibnu Mani, beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Uang itu jika memenuhi 3 syarat. 1, yang pertama, dia bisa menjadi alat tukar. Yang kedua, dia bisa menjadi penentu harga. Yang ketiga, dia bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Inilah syarat uang. Nah, kripto gagal di bagian yang kedua. Kripto tidak bisa jadi standar harga. Kalau kita cek misalnya, berapa sih kripto? Anggaplah sekarang kripto yang paling bertahan adalah Bitcoin. Untuk 1 Bitcoin sekarang berapa? 1,6. Nah, kemarin ada grafiknya. Oh, enggak ada grafiknya. Biasanya dicantumkan grafiknya ya. Jadi kalau demikian, ada grafiknya? Enggak ada ya. Sama. Yang keadaannya sangat tidak menentu. Ini juga enggak disebutkan. Coba kita cari. Berapa ini? Enggak ada grafiknya. Oh, Masya Allah. Sekarang kondisinya seperti ini ya. Ya, ini grafik Bitcoin yang dianggap paling bertahan ini. Jadi kalau seperti ini grafiknya, hanya selisih menit sampai ratusan juta. Apa mungkin kayak gini dijadikan sebagai standar harga? Jawabannya nggak mungkin. Karena yang namanya duit itu pasti bisa bertahan. Sebagai contoh ya. Saya punya, misalnya kita jualan HP, harganya berapa? 5 juta. Selisih sehari ya tetap 5 juta. Besok ya masih sama kira-kira 5 juta. Kemudian sepekan berikutnya HP ini belum laku ya 5 juta. Nah, kalau itu pakai Bitcoin, oh sekarang harganya 0,1 Bitcoin. Berikutnya sekarang jadi 0,001. 0,1,5, 0,15, 0,17. Jadinya nggak karuan. Ini yang benar yang mana? Masuk selisih menit sudah naik sekian. Karena Bitcoinnya kayak gini. Dengan pertimbangan inilah sebenarnya Bitcoin itu bukan uang. Oleh karena itu kami sangat tidak menyarankan investasi di bagian seperti ini. Sehingga kalau Anda bukan penambang, tapi investor, sebaiknya segera diambil kembali uang Anda dan ambil senilai yang pernah Anda setorkan, yang pernah Anda gunakan untuk beli. Tapi kalau Anda seorang penambang, hentikan dari sekarang, sudah nggak usah nambang-nambang lagi. Dan apa yang sudah Anda dapatkan,
Anda tidak perlu jual bila perlu ya. Sudah lupakan saja. Lalu gimana Pak? Ya sudah, Anda anggaplah seperti rugi biaya tambang. Karena hakikatnya ini nggak ada apa-apa. Coba hanya sebatas properti digital yang dianggap bernilai oleh para komunitasnya, tapi kita tidak tahu ini nilai manfaatnya kayak apa. Ya sekarang mungkin karena komunitasnya masih bertahan, dia masih punya nilai. Dan tujuan orang bermain di Bitcoin itu apa? Hanya untuk cari duit. Hanya untuk cari duit. Ya semua usaha juga cari duit, betul. Tapi dia bukan investasi sebagaimana umumnya. Yang membuka usaha, ada usaha real dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hal ini sangat tidak kita rekomendasikan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan umumnya bagi kita semua. Baik, kita kembali angkat pertanyaan dari Pak Cako Hadi. Beliau bertanya terkait dengan hukum sukuk, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya sukuk di bank, salah satu bank syariah di Indonesia? Kebetulan Ana mengikuti sukuk di bank tersebut, Ustaz. Syukron, mohon nasihat dari Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, saya mohon izin untuk mengulang sedikit ya yang tadi. Nah ini saya baru ketemu salahnya ada di mana. Nah salahnya di faktor baginya itu bukan 3 tapi seharusnya 4 ya. Faktor baginya 4, jadinya 1/8 ya. Nah maka ini tolong salah semua ini ya. Yang laki-laki mendapatkan 2/8, yang perempuan 1/8. Jadinya ini 1/4. Kemudian masing-masing perempuan dapat 1/8. Baik, kalau seperti ini betul. Karena anak perempuannya ada 2. Saya tadi ngitungnya anak perempuannya 1. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya tentang sukuk. Tentang sukuk ya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Si A seorang petani. Si A ini seorang petani. Kemudian si B adalah orang kaya di kampung itu. Lalu si A utang kepada si B. Utang. Senilai anggaplah 50 juta. Kemudian si A menggadaikan sawahnya. Nah, sawahnya digadaikan, diserahkan ke B. Digadaikan. Jadi dijadikan sebagai agunan, diserahkan ke B. Maka sawahnya selanjutnya berada di bawah si B. Perjanjiannya, sepanjang 50 juta ini belum dikembalikan, maka si B diperbolehkan mengelola sawah ini. Sepanjang 50 juta belum lunas, maka si B boleh mengelola sawah ini. Baik. Kemudian dalam perjalanannya, si A ingin mengelola sawah itu. Karena itu sumber pendapatan dia. Jadi sawah dikuasai B, tapi A ingin mengelola. Karena itu sumber pendapatan dia. Lalu B meminta A agar menyewanya. B minta agar A menyewa sawah itu. Nah, ini kan jadi barang gade utang kamu. Kok tiba-tiba mau diambil lagi terus mau digarap? Ya enggak bisa. Ini masih ada di bawah kekuasaan saya sampai utangmu lunas. Nah, tapi si A berharap tolong dong saya dikasih izin untuk mengelolanya karena saya nggak punya sumber pendapatan kalau saya tidak boleh kerja dengan sawah itu. Akhirnya diizinkan tapi syaratnya harus bayar. Baik kalau begitu kau bayar sewa ke saya. Maka si A akhirnya menyewa ke B.
Udah? Nah, dia sewa anggaplah per tahun atau per bulan, intinya sesuai kesepakatan. Model akad semacam ini apa? Jadinya B dapat manfaat. B dapat manfaat berupa biaya sewa. Udah? Sementara A dapat manfaat berupa penggunaan lahan tersebut plus dia mendapatkan utang senilai 50 juta. Nah, sekarang kasusnya mirip seperti di atas. X punya sawah. Kemudian Z dia juragan, orang kaya. Lalu X jual sawah ke Z dengan perjanjian jika X misalnya jual sawah seharga 50 juta. Pak, normalnya sawah ini harganya 120. Tapi karena saya butuh duit, tak jual murah saja ke Anda, saya jual 50 juta. Jika X, kemudian dengan perjanjian, jika X bisa mengembalikan 50 juta ke Z, maka Z wajib mengembalikan sawah. Z wajib mengembalikan sawah itu ke X. Begini. Ini kasusnya berbeda dengan yang di atas ya. Baik. Kira-kira menurut Anda untuk kasus X dan Z ini hakikatnya apa? Hakikatnya utang bergadai. Jadi sebenarnya kasus X dan Z itu sama seperti A dan B. Cuman bedanya bahasa X dan Z adalah jual beli. Kalau bahasanya A dan B, utang piutang. Bisa dipahami insya Allah. Terus gimana Pak? Nah, kalau seperti ini kenyataannya, berarti sebenarnya hakikat akadnya sama. Sudah? Lalu X selama dia belum bisa mengembalikan uang 50 juta itu, dia minta kepada Z untuk mengelola sawah tadi. Kemudian Z mengizinkan, tapi dengan syarat X bayar sewa. Boleh nggak? Jawabannya riba. Sehingga di sini B dapat manfaat biaya sewa, Z dapat manfaat biaya sewa. Ini semuanya riba. Ini riba, ini juga riba. Baik, semoga Anda bisa paham ini. Jadi sama-sama riba. Terus gimana Pak? Sukuk itu seperti ini kurang lebih ya. Kok bisa Pak? Pemerintah lagi butuh dana. Kemudian dia menjual bandara. Pemerintah jual bandara. Seharga 1 triliun. Lalu diterbitkan 1000 sukuk. Baik. Kemudian satu sukuk dijual 1 M. Anggaplah ada 1000 penduduk yang membeli. Berarti per penduduk pembawa satu sukuk ini dia membawa 1 per mil bandara tadi. Dia memiliki 1 per mil bandara tadi. Cuman ternyata tidak dikasihkan. Karena ada kesepakatan pemerintah akan menebus kembali bandara itu dengan harga yang sama. Sebagai kompensasi, pemerintah akan menyewa bandara ini dan bagi pemegang sukuk akan mendapatkan nilai hasil sewa per bulan sesuai yang disepakati. Apa hakikat yang terjadi? Hakikatnya adalah utang bergadai. Jadi pemerintah menggadaikan bandara, lalu kemudian diutangi oleh rakyat, lalu kemudian nanti rakyat diberi manfaat. Sehingga keuntungan rakyat adalah dia mendapatkan manfaat dari biaya sewa barang gadai tadi. Nah itu kan gak jauh beda dengan kasus petani tadi. Jadi Anda bisa pahami di sini dari hakikat akad yang ada
Oleh karena itu, kami tidak merekomendasikan aneka bentuk sukuk yang terjadi di masyarakat. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita haturkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kami tidak lupa mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ahsan TV yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa belajar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik dan memberikan keberkahan setiap usaha yang dilakukan oleh Ahsan TV dalam mengembangkan dakwahnya. Demikian, mohon maaf karena setelah ini saya ada kegiatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan barakallahu fiik atas ikhtitam